Halo semua, kembali lagi di channel aku. Kita akan langsung maju ke part 2-nya. Dan nggak lama-lama lagi kita akan langsung masuk ke channelnya. Soalnya, ciao. Nah, oke. Pasal 18 UUD 1945 menghendaki adanya undang-undang organik tentang, nah berdasarkan ini, tadi kita sudah gue cari di Google sebelum soal ini dimulai, menghendaki undang-undangnya adanya undang-undang organik tentang pemerintahan daerah, ya. Pemerintahan daerah. Jadi jawabannya adalah pemerintah daerah. Nomor 17. Menurut ketentuan UU 20 tahun 2004, bupati dipilih oleh, nah ini nih kita tunggu-tunggu. Apakah dipilih secara rakyat? Ya, dipilih secara rakyat langsung, ya. Bupati itu dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kalau bupatinya kalah ya salahkan rakyatnya, kenapa nggak milih dia. Tapi bisa jadi karena visi misi yang diberikannya kurang lengkap. Tugas pokok dari kepala daerah adalah ini sih, tugas pokoknya sih kayaknya sih ke anggaran pendapatan sih. Kayaknya ya, ini nggak tahu pastinya sih. Nggak tahu apa memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah atau eh, penyelenggaraan pemerintah daerah, nggak tahu juga sih. Tapi sih firasatku sih kayaknya sih ke B sih melaksanakan, karena dia kan kalau gimana ya, ya gitu sih. Feelingku merasa ke situ jawabannya. Karena di sini kan banyak undang-undang ya guys, jadi karena aku masih belajar gitu-gitu kan. Memimpin pelaksanaan ukuran pemerintah daerah. Oh, berarti ini dong ya. Salah kita ya. Oke, oke, oke. Jawabannya D ya. Karena di sini dia bilang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Pasal 25 UU 32 tahun 2004 mengatur tugas dan wewenang. Ini bukannya bupati ya? Soalnya dari tadi pilihan bupati. Iya kan? Soalnya nomor 17 juga sama UU-nya. Kepala daerah. Kepala daerah. Kepala daerah. Bukan bupati ya. Walaupun sama berarti enggak juga berarti. Oke. I know. Nomor 20. Perilaku warga negara dalam mempengaruhi kebijakan publik dinamakan disiplin sih, atau gak patuh. Kalau partisipasi kan dia cuma dalam memengaruhi kebijakan publik. Kayaknya sih disiplin ya. Ya kan? Disiplin kan? Oh, partisipasi. Lanjut. Nomor yang dibuat penjabat adalah yang berwenang disebut oleh norma hukum lah. Kalau ini mah semua orang juga udah pasti tahu. Yang dibuat pejabat pasti hubungannya hukum. 22. Kebijakan publik serangkaian tindakan yang punya tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh perilaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kalimat tersebut merupakan pengertian kebijakan publik menurut pendapat nggak tahu saya. Makanya karena kita tidak tahu, kita mencari di mana? Di Google, sumber dari segalanya. Ini kebijakan siapa nih? Ini nggak tahu ya guys ya, di Google juga nggak ada, berarti jawabannya Zong ya.
Ingat, program keluarga berencana adalah KB. Nah, kalian jangan salah fokus ya, ntar kalian KB analis MPL lagi. Merupakan contoh kebijakan publik yang berbentuk keluarga berencana. Itu bukan undang-undang, dia program pemerintah. Gak ada di undang-undang. Kebijakan publik yang berupa penyerapan sumber-sumber material dari masyarakat luas adalah merupakan makna dari kebijakan publik yang bersifat halo, komputer, halo, kok nge-lag, waduh, nge-lag guys, komputernya nge-freeze sendiri. Bentar ya. Biasa mungkin masih pagi. Ekstraktif. Ya, kenapa jawabannya ekstraktif? Apa penyerapan sumber material. Kalau distributif, kalau masyarakat itu kebijakan publik, ya, itu distributif. Berikut ini merupakan contoh kebijakan publik yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat tertulis, keputusan presiden dan pidato presiden. Pidato presiden dan pidato bupati. UU peraturan daerah, pidato bupati. Kalau kebijakan publik, peraturan-peraturan yang bersifat tertulis. Keputusan presiden itu belum tentu berupa tertulis. Salah ya. Kalau keputusan presiden kan dia ngomong. Kalau perda itu dia pasti ditulis. Pidato bupati ditulis. Pidato presiden juga pasti awalnya ditulis. Tapi ada juga yang langsung ngomong. Jadi jawabannya adalah firasatku ke sini. Karena dari semua undang-undang, peraturan itu kan pasti yang nomor satunya itu adalah undang-undang. Jadi kalau tanpa undang-undang, itu peraturan itu tidak bisa ada, ya kan? Ya kan, Mah? Tanpa undang-undang itu, semuanya tidak bisa ada, kan? Peraturan hukum. Nah, tapi firasatku seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bentar ya. Nah, oke. Globalisasi merupakan tatanan kehidupan dan mendunia. Ciri berikut kecuali adanya keterbukaan di berbagai bidang, meningkatnya ketergantungan interbangsa, sikap dan kebarat-baratan, meningkatnya interaksi. Ya, pasti sikap dan kebarat-baratan lah. Karena globalisasi nggak harus gitu. Dasar hukum politik luar negeri Indonesia dalam pembukaan UUD 45 adalah bujet. Hukum politik. Kayaknya sih, kalau 4 nggak mungkin sih. Karena kan dia itu berhubungan dengan bangsa-bangsa. Alinea 1 dan 4. Oh, 1 dan 4 guys, 1 dan 4. Kira 4 bukan, tapi juga benar. Sikap politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut kecuali inilah antinasionalisme lah. Orang kan harus bernasionalisme. Kalau ini antinasionalisme kan udah gila. Strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain disebut money politik. Ya kan? Money politik kan? Politik luar negeri. Politik luar negeri berarti apa dong? Oh, C. Politik luar negeri. Kira money politik. Pada era keterbukaan dan globalisasi, semua budaya yang masuk ke Indonesia sebaiknya diseleksi. Diseleksi lah. Ada yang baik dan pasti ada yang jahat. Salah satu penyebabnya faktor internal. Kalau internal tuh pasti dalam diri sendiri. Berarti dalam negeri.
Ah. Nomor 7. Peraturan di dunia internasional kecuali mengirim pasukan ke Poso lah. Poso itu kan masih daerah Indonesia, bukan internasional. Mendorong upaya perlindungan dan penegakan HAM adalah dampak positif globalisasi di bidang politik, bukan sih? Karena kan dia bilang HAM. Dia bilang di sini HAM. Dibilang politik kan? Lupakanlah semua kenangan ini. Ada jangan pukul abang. Iya kan politik bener. Kalau dua negara itu bilateral kan atau internasional? Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Iya kan bilateral. Benar. Bilateral. Berarti satu negara dengan negara yang lain, Indonesia. Jadi kalian jadi banget. Dampak globalisasi di bidang ekonomi. Kayaknya sih ini konsumtif hedonisme. Kayaknya ya. Karena kan kalau munculnya sifat individualisme kan dia cuma individu, no ekonomi. Kalau sektor industri kan dia perindustrian. Tapi gak juga sih, karena dia bilang bergaya hidup konsumtif. Bener sih, hidup konsumtif kan maksudnya hidup apa gitu, ngerti gak sih? Ya, itulah. Kalau industri bukan guys, bukan. Salah itu industri. WTO, AFTA, dan APEC merupakan kerjasama di internasional di bidang, oh ini kelas 7 nih, pertanyaan kelas 7. Ekonomi nih kayaknya. Asian Free Trade Area. Iya, ekonomi. Percayalah sama aku, ekonomi. Mungkin budaya. Tuh kan, ekonomi. Karena aku tuh inget banget, AFTA itu Asia Free Trade Area. Itu ingat banget aku. Kalau APEC tuh aku nggak tahu. Garis politik atau nama politik luar negeri RI adalah apa nih? Non-blok, kolonialisme, apa? Non-blok ya? Bebas dan aktif. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus berorientasi pada kepentingan yang nasional lah. Social responsibility adalah ciri pemerintah menganut open management. Yaitu, wah kalau ini gue nggak tahu guys. BTW ini part 2-nya ya. Nggak tahu nanti gue masih mau bikin part 3-nya atau gimana. Katanya udah gue upload nih. Tuh, 94 atau 20 menit, 2 menit lagi. Ikut serta rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban, dukungan dari rakyat, pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah. Benar semua sih. Ini juga zong nih soalnya. Zong. 15. Landasan politik luar negeri RI yang bersumber pada ideologi bangsa adalah landasan konstitusional sih kayaknya nih. Kalau operasional kan nggak ada landasan operasional. Kayaknya kan konstitusional. Landasan Pancasila. Nggak ada Pancasila bang di sini. Nggak ada Pancasila. Akan nih. Konstitusi politik luar negeri Indonesia adalah konstitusional. Oke. So, thank you buat semua yang sudah menonton video ini. Kalian semua jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Semoga semua keluarga kalian sehat-sehat terus dan tidak dijauhkan dari virus corona. Kayaknya sih gue masih buat part 3-nya. Nanti gue upload kayak kalau part 3-nya jadi ya, jam 12 siang. Tapi ini jam 10 sih nanti gue upload. Oke? So, stay tune terus di YouTube gue. Terima kasih. Bye.